Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku menjawab semua email yang masuk ke meja redaksi atau meja timku, di mana banyak masukan-masukan yang saya coba untuk berkompromi. Ada yang mengatakan, Pak Daud itu make up-nya terlalu tebal. Saya jadi ketawa. Saya tidak make up. Ini semua ini tidak ada make up. Ini tuh adalah aplikasi dari komputer. Jadi dia katakan, Pak Daud itu alisnya terlalu tebal. Ya Tuhan, aku ini tidak ada pakai apa-apa. Tidak pakai celah alis atau pensil alis. Pak Daud itu lipstiknya, ini tidak ada lipstik. Ya begitulah, tidak apa-apa. Lalu ada juga yang katakan, Pak Daud jangan ngomongnya terlalu cepat. Kalau tidak cepat nanti terlalu lama, durasinya terlalu lama, lebih daripada 20 menit sudah membosankan. Lalu Pak Daud kalau bisa jangan terlalu banyak bahasa Inggrisnya. Oke, Pak Daud itu sound efeknya terlalu besar volumenya sehingga malah khotbahnya tidak terdengar. Oke. Tapi aku waktu membaca semua email yang masuk dan juga dari WhatsApp yang masuk, aku hanya berterima kasih untuk perhatianmu, dan aku percaya ini channel milikmu juga. Apa yang aku rasakan, apa yang aku dapat berkat, aku bagikan kepada kalian semua, dan aku percaya ini semua milik kalian. Sebab firman Tuhan bukan milik aku ini hanya hamba Tuhan yang masih belajar dan terus belajar sampai surga belajar. Tapi tidak belajar naik tangga. Memangnya aku dituntun kayak anak kecil. Aku tidak butuh malaikat untuk nuntun. Aku jalan sendiri. Puji nama Tuhan. Soul Seeker, hari ini saya akan bicara tentang karakter seorang pembisnis dengan mental negarawan. Jadi pasti ada karakter-karakter yang terbaik, yang menjadi berkat. Saya mulai dengan seorang bernama John Calvin yang lahir pada tahun 1509 dan wafat pada tahun 1564. Merupakan salah satu tokoh reformasi Kristen yang berpengaruh besar dalam menyeberangkan kebenaran Allah ke berbagai konteks kehidupan, termasuk dimensi ekonomi. Mengutip dari pemikirannya, jika jual beli barang dan peredaran uang dalam masyarakat, hal itu sangat diperlukan demi kesejahteraan bersama. Ia mengungkapkan jika menjalankan bisnis adalah bentuk koridor partisipasi kegiatan manusia. John Calvin tidak sekedar memberi pembenaran dan kelegaan terhadap teologis terhadap pelaku-pelaku bisnis yang mengikuti ajaran teologi kemakmuran. Kurasa kalian sudah tahu ya, teologi kemakmuran itu ikut Yesus kaya, berlimpah berkatnya. Ya amin, tapi bukan itu. Bukan kita menganggap teologi kemakmuran adalah sesuatu yang benar-benar patut diikuti. Saya rasa aku juga tidak seperti itu. Aku perlu minta kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau tidak menjadi kehendak Tuhan, ya tidak apa-apa. Kalau aku dijadikan miskin untuk kemuliaan Tuhan, aku siap. Tetapi aku harus berkata ku kaya. Ada lagunya toh, ketika miskin berkata ku kaya, itu lagu Give Thanks. Nah, melainkan
melainkan John Calvin menerapkan pelaku bisnis dengan kejujuran dan keadilan. Jadi Calvin bekerja di Geneva yang menjadi pusat perniagaan Eropa pada waktu lalu, tetapi ia mengerti hukum dan teologi karena ia berhadapan dengan masalah moral, ekonomi, dan prasis setiap harinya. Apa maksud prasis itu? Prasis dalam makna yang paling teknis menggambarkan tingkah laku etis dalam konteks politik. Dengan demikian dapat menjalani tindakan-tindakan secara etis atau sesuai etika dalam konteks politik, atau sebaliknya menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang bertanggung jawab. Jadi praksis itu menjalani prinsip-prinsip etika yang bertanggung jawab. Menurut John de Gruzy, yang mana John Calvin telah memulai debutnya dalam keterlibatan penyusunan kebijakan ekonomi di kota Geneva, di mana pembisnis harus paham tentang ajaran teologi ekonomi dengan prinsip-prinsip moralnya, dengan menjaga warga masyarakat miskin dan lemah tidak dikorbankan demi kepentingan mereka yang kuat. Jadi kalian yang pembisnis harus mengerti teologi ekonomi. Tapi sayang, gereja masih ada terkena kendala dalam kesenjangan aspek teologinya dengan aspek sosial, dengan aspek budaya, dengan aspek politik, dan juga khususnya dengan aspek ekonomi. Jadi gereja juga mengakui kegagalannya dalam ajaran dan implikasi kebenaran Alkitab tentang prinsip etika ekonomi dan moral ekonomi sangat jarang diangkat ke permukaan jemaat. Yoto, gereja dan orang Kristen termasuk aku ini harus punya kontribusi nyata dan sumbangsih yang nyata terhadap reformasi ekonomi dalam sebuah negara. Gereja dan pembisnis Kristen harus menerapkan kekayaan ekonomi bukanlah milik sendiri, melainkan milik Tuhan yang dititipkan dirimu oleh Tuhan, dan tidak menjadi kekayaan sebagai penghalang hubunganmu kepada Tuhan. Mengerti ya? Sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kebodohan apa yang tergambar di sana? Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, ini bukan sombong loh, ini kenyataan, ini reality. Ini kenyataan bahwa dia bagaimana bisa menyimpan hasil tanahnya yang berjibun-jibun. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Waduh, luar biasa ya. Dia ngomong pada dirinya untuk istirahat, pokoknya nikmati hidup. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Tuhan mau kita ini kaya di hadapan Allah, bukan kaya di hadapan manusia, kaya di hadapan Allah. Karena oleh sebab itu ketika Tuhan manggil, Tuhan ingin kita memakai baju pesta. Baju pesta itu adalah perbuatan yang benar, kekayaan, kebenaran yang harus kamu miliki. Ini kan masuk akal jika orang kaya ini berpikir untuk menikmati hidup. Make a sense. Bukankah itu yang menjadi pencapaian hidup orang, untuk menikmati hidup? Kamu jangan munafik loh dalam hal ini, dan kamu jangan
jangan sok rohani. Come on guys, know your place. Sadar dirimu dong. Pasti hal itu terbesit dalam pikiranmu untuk menikmati hidup. Ya Pak ya, kalau ditanya saya pengen menikmati hidup. Pengen di Eropa, minum kafe pada pagi hari, lalu duduk sambil minum kopi, lihat orang jalan-jalan. Itu aku nikmat sekali. Lalu yang kedua, aku pengen di hutan, aku ingin menikmati hawa di hutan, aku ingin menikmati alam yang liar, tetapi alam yang belum dijamah oleh manusia, itu aku ingin menikmati. Tetapi di sini aku rasa begitu banyak masyarakat Indonesia mulai percaya diri di dalam bagaimana menikmati hidup ini bisa tercapai. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan untuk berinvestasi, dan tampaknya deposito masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Indonesia. Makanya mereka mengejar waktu untuk cari uang sebanyak-banyaknya agar dapat didepositokan di bank, sehingga ia dapat uang setiap bulannya. Walaupun nasabah dapat memilih menempatkan deposito dengan bentuk valuta asing, khusus untuk valuta asing biasanya ditawarkan adalah dolar Amerika, dolar Singapura, euro, dolar Australia, pound sterling, yen, dolar Hong Kong, dan Cina yuan. Aku pernah bertemu dengan seseorang yang menyimpan deposito 10 miliar dengan menggunakan 5 bank. Lalu saya tanya, berapa uang yang kamu dapat setiap bulannya? 346 juta. Itu dia dapat. Sebetulnya saya coba menanyakan, kenapa kamu tidak memakai uang itu untuk suatu make business? Anda, saya sudah pensiun, aku udah lelah, aku mau istirahat, aku mau menikmati hidup. Makanya aku pakai uang deposito itu yang 346 juta setiap bulan. Ya, itu hak orang masing-masing. Ya, itu hak orang masing-masing. Tentunya pilihan itu ada di tangan kalian, karena bagaimanapun produk investasi ditawarkan oleh bank memiliki tingkat risiko masing-masing yang kadang di luar perkiraan kita. Maka terdapat risiko yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang valuta asing, dan juga berisiko terkena inflasi dan biaya pajak. Apa motif di balik semuanya itu? Menikmati hidup, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, dunia ini menawarkan service bagi manusia. Service adalah sifat egois berupa kecenderungan seseorang untuk lebih mengutamakan keinginan dan kebutuhan diri sendiri di atas orang lain. Service adalah perilaku yang berasal dari paham egoisme di dalam dunia filsafat. Kembali lagi, jika konteks teologi gereja hanya berkutat pada teologi diakonial dan penanganan kemiskinan struktural berbasiskan pada modal sosial dari persembahan umat gereja, aku rasa ini perjalanan yang akan memakan waktu lama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kotamu ataupun di negara ini. Warisan pemikiran teologi dari John Calvin adalah menjadi dasar dari pengembangan dan pemberdayaan ekonomi jemaat. Pemaknaan dunia ekonomi sebagai panggung untuk memuliakan Allah adalah sebuah imperatif bahwa gereja diutus untuk memberitakan dan menyatakan karya Allah yang membebaskan orang-orang yang menderita, yang tertindas, yang terbelenggu dalam rantai kemiskinan. Antara lain melalui perjuangan keadilan dan praksis pemberdayaan ekonomi jemaat. Nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Gagasan pemikiran teologis dari John Calvin dieksplorasikan dan digali relevansinya bagi proses kelembagaan gereja
di masa kini. Bisa atau tidak? Mumpuni atau tidak? Jika di atas aku tadi mengatakan di mana gereja terkena kendala dalam kesenjangan aspek teologi dengan aspek sosial, dengan aspek budaya, politik, dan ekonomi, ini sangat clear kan? Ini sangat clear. I will make it. Gereja harus juga mengabarkan teologi sosial, teologi budaya, teologi politik, dan teologi ekonomi. Ini yang jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang jarang disentuh, padahal ini yang dihadapi orang setiap harinya. Paham ya? Aku akan tanya, gerejamu membicarakan ini tidak? Atau hanya iman dan kesetiaan, yaitu semua baik, tetapi kita harus juga mempersiapkan gereja mengerti teologi sosial, teologi politik, teologi ekonomi, dan teologi budaya. Soul Seeker, gereja diutus untuk memberitakan dan menyatakan karya Allah yang membebaskan orang-orang menderita, tertindas, terbelenggu dalam rantai kemiskinan, termasuk membimbing para pembisnis yang ada di dalam jemaat untuk lebih luas jangkauannya, karena ia mendapat bimbingan firman dan dukungan doa daripada hamba Tuhan dan gereja. John Calvin sebagai bapak gereja, ia pun memperjuangkan dirinya dapat membuahkan murid, membuahkan anak-anak rohani yang militan, yang dipersiapkan demi dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Amin, haleluya. Aku juga punya anak-anak rohani, tapi aku harus menjadikan anak-anak rohaniku menjadi orang yang militan, yang berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara. Demikian juga Paulus, anak rohani yang dipersiapkan untuk pelayanan masa depannya, yaitu Timotius. Ia merupakan murid kesayangan Rasul besar atau Paulus hingga sudah seperti anaknya sendiri. Timotius tinggal di Efesus untuk menggembalakan jemaatnya dan wafat sebagai martir. Soul Seeker, apa yang Paulus lakukan itu seperti apa yang ditulis dari kitab Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Artinya, Paulus harus mengajarkan, membawa Timotius untuk mengerti masa depan. Aku sebagai hamba Tuhan juga harus mampu dan harus mampu untuk membimbing anak-anak rohani, murid-muridku, menjadi orang yang dipersiapkan bagi gereja Tuhan, bagi negara dan bangsa. Jadi harus dipersiapkan bagaimana cara membidik sasaran yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini ada buktinya. Ada buktinya, Soul Seeker, dari 1 Timotius 1 ayat 8. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Inilah buah pemberitaan Injil. Inilah hasil buah pemberitaan Injil yang Paulus tanamkan dalam hati, dalam pikiran Timotius. Gereja harus membuahkan seseorang yang akan dipakai Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Bukan hanya sebagai pendeta saja, bukan hanya S1, bukan hanya dia pintar khotbah, tetapi ia menjadi pejabat negara yang punya hati bagi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Ada sebuah cerita, dan cerita Yusuf ini menolong kita untuk mengerti bahwa dalam sejarah dunia ada waktu di mana 7 tahun orang tanpa makanan, 7 tahun orang tanpa produksi, pertanian tidak menghasilkan, sistem ekonomi tidak berjalan. Tapi masalah yang dihadapi Yusuf di Mesir pada waktu itu ialah kemampuan dia untuk mengelola krisis. Itulah sebabnya 7 tahun kelaparan itu tidak menghantam Mesir. Kenapa? Karena Yusuf punya cara untuk mengantisipasinya. Saudara-saudaraku, berkeyakinan kalau kita belajar dari Yusuf, maka seharusnya dunia tidak kelaparan, meskipun dunia dihantam oleh bencana apapun. Kenapa? Karena kita belum 7 tahun seperti Yusuf. Yusuf sudah 7 tahun, tetapi Yusuf bisa mengatasi sehingga tidak ada orang kelaparan.
makanan tersedia. Negara juga perlu mengatur manajemennya dengan baik sehingga kalau Yusuf bisa mengatasi krisis selama 7 tahun ini, maka aku kira bangsa kita, negara kita, gereja kita, masyarakat kita juga akan mampu mengatasi krisis yang dialami sekarang ini. Apakah menurut latar belakang apa yang membuat Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Berkat keahlian Yusuf menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, Yusuf akhirnya diangkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, menjadikannya Perdana Menteri, orang nomor 2 seluruh Mesir. Ketika itu Yusuf berusia 30 tahun, sudah mampu overcome, mengatasi dengan manajemen krisis. Yusuf juga mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuannya Firaun. Dengan menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan dan menyimpannya, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam ke-7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa oleh karena kelaparan. Yusuf mengatur penyimpanan makanan sehingga ketika terjadi kelaparan yang hebat di seluruh Timur Tengah, di Mesir ada kelimpahan makanan sampai orang-orang dari negara lain ikut membeli. Maka masalahnya di sini bukannya kamu masalah krisisnya, bukan, tetapi masalah manajemen krisis. Bagaimana menangani manajemen krisis? Bagaimana menangani manajemen krisis, mengelola dan mengatur manajemennya, manajemen pendapatan dan pengeluaran. Jadi jika John Calvin dibutuhkan oleh negara Jenewa karena teologi ekonominya dalam pengaturan pinjaman dan seberapa jauh merata aliran uang itu di masyarakat atau flow of money. Selain itu pada tahun 1560 Jenewa mengalami lonjakan overpopulated dan terjadi urbanisasi karena tekanan aniaya sehingga ada perubahan yang berdampak negatif. Munculnya pengangguran, kriminalitas, kualitas kesehatan yang buruk, penyakit sosial, dan kemiskinan. Jadi dengan teologi ekonomi inilah dapat menempatkan kemajuan individu tanpa mengorbankan orang lain, melainkan setiap individu memeluk tanggung jawab sosial dalam mempromosikan kebaikan secara bersama melalui pemanfaatan kepentingan dalam semangat kesetaraan. Wah, ini omongannya agak gurudel, saudaraku. Pemanfaatan kepentingan dalam semangat kesetaraan. Ini kalau mentalnya enggak kuat, ya dia enggak mau mikirkan kesetaraan. Memang harus muncul seorang yang potensial. Harus muncul yang memiliki karakter seorang pembisnis dengan mental negarawan. Betul? Yusuf memiliki karakter dalam bidang ekonomi, tetapi ia juga memiliki mental sebagai negarawan. Oleh sebab itu, gereja harus mempersiapkan kader dari jemaat yang dibimbing dari awal terus menerus untuk memiliki mental negarawan. Berarti pendeta atau hamba Tuhan harus berbicara tentang misi keluar, misi bagi bangsa dan negara Indonesia. Jelas jemaat harus dipersiapkan untuk melihat pandangan yang luas untuk kepentingan kesejahteraan bangsa. Dengan cara bagaimana? Encourage them to think about the interests of the nation. Betul? Jadi harus ada interest untuk bangsa. Mengapa orang Kristen harus menjadi berkat bagi sesama? Sebagai orang beriman, menjadikan hidup sebagai berkat bagi sesama merupakan wujud untuk menyaksikan kasih Allah. Memberlakukan sikap seperti ini dalam kehidupan berbangsa sangat menolong pembangunan bangsa kita. Persoalan intern keluarga Yusuf menjadikan Yusuf memiliki wawasan yang luas bagi kepentingan negara. Bencana yang ia alami di keluarganya membawa Yusuf mampu mengatasi bencana kelaparan di negaranya.
Dia tidak mencari penghargaan negara. Ia tidak mencari kalangan dan mendekati pejabat negara untuk memuluskan jalannya dalam berbisnis. No way, no way, no way. Tidak. Tetapi ia memakai doa syafaatnya bagi kepentingan masyarakat luas. Amin. Kita harus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Soul seeker, apa sih yang kamu cari di dalam dunia ini? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Yusuf tidak mencari tanda jasa, gelar, kehormatan dari negara, ataupun dikubur di makam pahlawan sebagai orang yang berjasa, tetapi ia minta tulang-tulangnya dikuburkan di kampung halamannya di tanah Israel. Ia tetap ingin menunjukkan identitas kebangsaannya. Pada tahun 1536, John Calvin yang berusia 27 tahun menerbitkan edisi pertama Institutio, pengajaran agama Kristen yang merupakan teologi sistematis yang dengan jelas membela ajaran-ajaran reformasi bagi gereja. Soul seeker, Institutio atau lengkapnya Institutio Christianae Religionis, dalam bahasa Inggris dikatakan The Institutes of the Christian Religion atau pengajaran agama Kristen, merupakan tulisan penting dari John Calvin mengenai teologi sistematis ajaran Kristen Protestan. Karya ini sangat berpengaruh di dunia barat dan masih digunakan secara luas oleh pakar teologi sampai sekarang ini. Dalam beberapa poin di Institutio, Calvin membahas topik kekayaan dan harta milik pribadi, di mana tujuan kekayaan dan segala kebaikan adalah untuk menciptakan rasa syukur yang mengekang segala kelebihan. Gini artinya, jadi John Calvin menginginkan orang yang kaya tidak terjebak di dalam kekayaan sehingga dia sulit untuk bersyukur, tetapi dia akan belajar bersyukur ketika dia membagikan kekayaannya bagi orang-orang miskin, bagi bangsa dan negara. Itu ada ucapan syukur. Yang pertama mungkin tidak mengucap syukur, mungkin pertama rasa gelo, rasa bingung, rasa kecewa, kok aku bagikan kekayaan. Tapi lambat laun rasa syukur ini akan bertumbuh dan membawa dia untuk kepada perkara-perkara yang lebih besar, yaitu perkara-perkara bangsa dan negara. Orang Kristen harus senantiasa ada keinginan untuk membantu semua orang, baik dengan nasihat, baik dengan tenaganya, dan juga memberikan bantuan keperluan orang-orang yang tertekan, yang miskin, dan penuh kesukaran harus ditanggung bersama dan meringankan beban melalui pemberian. Soul seeker, firman Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua suku di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Soul seeker, terpanggilkah kamu untuk berbuat sesuatu, do something bagi dunia? Aku ingat waktu Yesus katakan kepada murid-murid ketika mereka kelabaan, kebingungan, gedandapan, waktu lihat 5.000 orang tetap duduk di tanah dan minta makan. Lalu Yesus katakan, kamu yang harus beri makan. Karena mereka katakan, Tuhan suruh mereka pulang, kamu yang harus beri makan. Karena mereka katakan, Tuhan mereka suruh pulang aja, di sini tidak ada makanan, di sini jauh dari kedai, di sini jauh dari warung. Tapi Tuhan katakan, kamu yang harus memberi makan, kamu yang harus memberi makan, kamu yang harus memberi makan. Kalau wong Jawa ngomong gini, wedan ki kono keimangan wong sak donya, ya toh? Wedan ki poso apa iso aku? Soul seeker, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Makanya saya berharap pendeta-pendeta, engkau harus mengkhotbahkan, membimbing anak-anak panah ini, dan coba untuk mereka supaya menjadi orang-orang yang berguna
bagi bangsa dan negara. Jangan hanya jadi pendeta tok, tapi jadikan mereka orang yang berdampak bagi bangsa dan negara. Betul? Kadang aku berpikir aku sebetulnya ketika jadi pendeta malah jadi sulit bergerak ya. Saya mendapat penghargaan dari pemerintah, baik pemerintahan Soeharto. Saya mendapat dari, yang saya senang itu dapat dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya mendapat penghargaan sosial dan budaya. Artinya ketika negara mengalami perkembangan sosial dan perkembangan budaya, dan saya masuk di situ, bagaimana saya berperan untuk bisa berguna bagi bangsa dan negara. Mengerti Soul Seeker? Saya di kota Jakarta, saya mendapat penghargaan dari gubernur karena saya dijadikan sebagai sebagai local genius dari Betawi. Jadi saya harus berdampak. Saya di Jogja dengan masyarakat Jawa, saya lakukan untuk mengangkat. Saya berkali-kali bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, berbicara tentang masalah-masalah dunia yang terjadi di sekitar seputaran orang-orang Jawa. Kita harus berdampak. Orang berdampak bukan memamerkan diri, bukan ingin dipuja-puji, viral, terkenal. Woi, kita bukan disuruh itu, tapi ada kesetaraan. Apa yang kita makan, orang lain juga makan seperti yang kita makan. Kita bergembira, kita menikmati hidup, orang lain juga harus menikmati hidup. Amin. Mau mengerti kesusahan orang lain, Tuhan akan beri kecakapan, kepandaian roh untuk mengerti bagaimana ia harus laku. Walaupun ujung-ujungnya akan ada mujizat Tuhan, tetapi engkau dipersiapkan, jiwamu ini, karaktermu, mentalmu harus dipersiapkan menjadi orang-orang yang militan, yang mengerti tugas sebagai warga negara dari bangsa dan negara Indonesia. Soul Seeker, aku tidak pernah mau tinggal di luar negeri. Aku tidak pernah mau tinggalkan Indonesia karena jiwaku tertanam untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Apa saja yang saya bisa lakukan, apa saja. Saya punya uang di dompet, tiba-tiba Tuhan katakan kasih ke orang itu butuh, ya dah saya kasih. Saya tidak sulit, saudara. Karena kalau saya mengalami kesulitan, lapar, ya itu memang harus dihadapi. Saya tidak bisa ini, tidak punya ini, tidak punya itu, ya sudah dihadapi. Tetapi saya harus berguna. Dan bergunanya bukan hanya suka memberi, tetapi membimbing orang, membimbing murid, membimbing anak rohani menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Teologi John Calvin tentang teologi ekonomi ini membuat kita belajar yang namanya Bapak Gereja, menyiapkan jemaatnya untuk berguna bagi bangsa dan negaranya. Amin. Tuhan memberkati Soul Seeker. Tetap maju, tetap semangat, tetap berkarya bagi bangsa dan Indonesia. Kalau kamu pengen jadi pejabat negara, bersiaplah sekarang. Masuk dalam pendidikan supaya engkau bisa terpilih menjadi pejabat negara. Amin. Jangan sok bicara negara bangsa padahal hatimu jauh untuk berperan, berpartisipasi bagi bangsa dan masyarakat sekitarmu. Amin. Kita berdoa dulu, Soul Seeker. Tuhan Yesus, aku mendoakan setiap orang yang mendengar di YouTube Think of Soul channel ini, biar mereka tahu bahwa mereka harus ada mentor, harus ada orang yang membimbing secara rohani dengan benar untuk menyiapkan dia menjadi pembisnis yang dipakai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dia berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan, ini doaku, kiranya ada orang yang terpanggil untuk berguna, untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia, sehingga Tuhan ketika ia kaya, ia akan menjadikan sekelilingnya juga kaya. Ketika ia diberkati, ia pun juga akan memberkati orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. God bless.